29 tahun berkecimpung di perbankan, hanya saya memutuskan siap untuk melepas pekerjaan yang sangat saya cintai untuk meneruskan mengelola Royal. Ratusan kilo per hari atau sampai berapa ton sehari. Nah itu apa aja sih yang dilakukan Bu biar bisa mencapai omset yang segitu fantastis ya dari satu titik aja ya? Bahkan rencana saya mau sampai 10. Wih, 10 cabang, keren. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kita sekarang ada di Pontianak, di Kalimantan Barat. Dan kebetulan hari ini kita seperti biasa mampir ke beberapa laundry, dan laundry salah satu yang kita datangin hari ini adalah laundry fenomenal. Pemiliknya sudah ada di sebelah saya, dan kemarin pada waktu kelas fundamental bisnis laundry di Jakarta beliau bercerita omsetnya sudah luar biasa. Nah kalau udah berbicara omset, menarik ya. Nanti kita akan kulik seperti apa beliau membangun bisnisnya, kerajaan bisnisnya di Pontianak hingga seperti sekarang ini. Oke, karena sudah ada di sebelah kanan saya, Pak Pani sama Bu Elis, biar nggak grogi langsung berkenalan aja. Silahkan. Selamat siang, nama saya Supani Amru. Yes. Biasa dipanggil Pak Pani atau Pak Amru. Saya di sini sebagai owner Royal Laundry Pontianak. Saya bekerja dibantu, didukung oleh istri saya, Bu Eliswita, yang sehari-hari menangani laundry itu Bu Eliswita. Kalau saya lebih banyak ke teknis mesin, boiler, pokoknya yang Urusan cowok-cowok teknisi. Urusan cowok-cowok teknisi ya, itu urusan saya. Boleh sekarang langsung ke Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eliswita, istri dari owner Royal Laundry, Bapak Supani. Background saya asalnya memang bukan dari laundry, saya itu asalnya dari satu perbankan yang dulunya kerja di perbankan selama puluhan tahun. Berapa tahun? 29 tahun, Pak. 29 tahun, siap. 29 tahun berkecimpung di perbankan, dan akhirnya Bapak Supani itu menghendaki saya untuk pensiun mendampingi beliau untuk meneruskan mengelola Royal. Jadi hanya dengan banyak pertimbangan, hanya saya memutuskan siap untuk melepas pekerjaan yang sangat saya cintai, yang membesarkan saya di saat itu. Nah, akhirnya saya mengambil pensiun dini, langsung meneruskan usaha yang dikelola Pak Supani bersama-sama. Oke, sebelum jauh ke depan sampai Royal sekarang berada, kalau boleh tahu penamaan Royal Laundry artinya apa dan sejak kapan ini dibangun, Pak? Royal Laundry itu kita bangun sejak 2017. 2017. Penamaan itu juga masih gonjang-ganjing dulu istilahnya. Jadi ada beberapa pilihan kita tanpa perencanaan yang matang, karena kita nih orangnya agak royal aja dengan saudara, dengan teman. Mungkin ini yang kita itu. Jadi dengan pelanggan kita juga bisa royal. Kita bisa memberikan diskon, kita bisa memberikan kemudahan-kemudahan dengan pelanggan kita. Itulah salah satu citra royal yang saya anukan, yang saya ciptakan. Oke, namanya berarti Royal Laundry. Royal Laundry. Biar pelanggannya juga royal juga ya terhadap Royal Laundry. Royal Laundry. Alhamdulillah didapat itu, Pak. Alhamdulillah dapat. Siap. Nah, mulai buka laundrynya di mana, Pak, 2017 saat itu? Mulai buka laundry itu di depan rumah. Oh, di depan rumah. Oke. Di depan rumah saya di sebuah komplek. Yes. Di Jalan Pare Ali Judisin 2. Belum banyak tahu ya mau bikin apa ini kan. Saya coba-coba buat sabun, buat parfum laundry, ya coba-coba jualan. Akhirnya orang-orang beli itu malah nyarankan kita buka laundry. Berarti belum ada kepikiran bikin laundry saat Belum itu? ada kepikiran bikin laundry. Oke. Runding-runding sama istri. Akhirnya mulai nyicil beli mesin satu. Oke. Disimpan dulu. Oh, disimpan belum buka Disimpan ya? dulu. Oke. Sampai mesinnya
punya 2 mesin cuci, 2 mesin pengering, Oke. baru berani buka. Buka laundry. Berapa lama Pak setelah ngumpulin mesin terus akhirnya buka itu? Setahun, lama sekali. 6 bulan ada kali. Nah, satu. Kita mulai belajar, ikut komunitas yang di Pontianak. Masih belum puas lagi saya. Ternyata ilmu laundry di Pontianak itu masih sangat kurang sekali. Oke. Di tahun saya buka laundry. Jadi akhirnya kami masuk asosiasi yang di nasional. Dapatlah asosiasi laundry Indonesia. Saya laundry. Kebetulan yang dulu ketuanya Saya. Papi. Ya. Siap. Kami banyak mendapat pengarahan dari asosiasi, ya, mulai dari ketuanya, dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah berkenalan dengan banyak pengusaha-pengusaha laundry yang hebat-hebat di Indonesia ini, dan tidak pelit ilmu. Ilmu yang mereka tahu duluan, mereka tularkan ke kita. Alhamdulillah ilmu-ilmu itu kita dapatkan, kita bawa pulang. Siap. Dan kerennya ternyata Royal Laundry sekarang ada berapa cabang, Pak? Ada 6 cabang kita. 6 cabang. 6 cabang. Dan omsetnya di cabang pertama bisa tembus sampai 1,2 ton pernah ya, Bu? Per hari. Pernah. Iya, per Sampai. hari. Per hari. Boleh diceritakan mungkin Ibu atau Bapak? Boleh cerita? Ibu lah yang cerita. Ya silakan. Boleh. Mulai membahas omset kayaknya lebih seru. Di cabang kami kan ada 6 cabang ya. Yes. Dan salah satunya alhamdulillah cabang utamanya itu di depan rumah. Nah, Yang saat ini mungkin alhamdulillah udah bisa mencapai 800 kilo 100 kilo per hari. per hari. Dan bisa selesai satu hari selesai. Nah ini kita memang one day ya, one day service, dan berapapun masuk itu wajib selesai setiap harinya. Mantap. Itu. Siap. Nah, menarik teman-teman. Jadi dari 2 mesin cuci, 2 mesin pengering sekarang pun juga bisa nembus 800 kilo per hari. Tapi beliau tadi udah sempat cerita di belakang itu bisa sampai seton lebih loh sehari pernah nembus gitu. Nah ini kan teman-teman pasti penasaran ya bagaimana caranya, kan nggak mungkin tiba-tiba dapat langsung omset ratusan kilo per hari atau sampai berapa ton sehari. Nah itu apa aja sih yang dilakukan Bu biar bisa mencapai omset yang segitu fantastis ya dari satu titik aja ya? Itu dari satu titik itu kita 800 kilo pernah mencapai 1,2 ton per hari. Itu kan kita berkomitmen memberikan rapi, wangi, bersih, dan kita selalu mengatakan cepat dan tepat waktu. Dan kita bergaransi, itu garansi kita apabila terlambat itu kita akan memberikan diskon 20%. Wih, ada dan diskon menjamin juga cuci ulang. Cuci Oke. ulang apabila itu memang ada yang kurang bersih atau kurang rapi, juga setrika ulang tanpa dipungut bayaran lagi. Oke. Itu. Itulah yang membuat orang balik lagi. Iya, itu yang membuat orang kembali lagi pada kita. Alhamdulillah ya. Juga kita memberikan pelayanan lebih jika konsumen lupa mengambil gitu ya, begitu mengambil, dia mau datang ngambilnya jam 6 pagi, juga kita layani. Kita juga melayani karena kan kita juga mengetahui mungkin mereka lupa habis jalan-jalan di malam minggu ya. Terus Seninnya harus sekolah atau apa, lupa, itu juga kita selalu siap. Nah, itu yang kami mendengar juga dari para pelanggan bahwa salah satunya yaitu seperti itu kelebihannya, bahwa kita bisa mengambil kalau memang diperlukan di luar jam operasional. Oke. Jadi di tempat tersebut ada yang nginep Bu ya? Ada. Jadi ada pegawai yang nginep, ada ya? yang nginep. Setiap cabang kita ada yang nginep. Setiap cabang ada yang nginep Iya. ya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa kita sekarang ada di Royal Laundry cabang ke-6 berarti ya? Iya, Ini cabang ini cabang ke-6. ke-6. Jadi yang rame itu di cabang pertama. Yang rame banget di cabang pertama. Yang rame banget di cabang pertama. Dan rencananya cabang ke-6 ini untuk mensupport cabang pertama, rencananya gitu betul. ya. Ini ceritakan lagi Bu. Rencananya ini kan kita di wilayah Parit Lujusin 2 ini, ya, kita punya kan yang cabang pertama itu kan sering overload di hari Sabtu. Yap. Sabtu Minggu itu sering overload. Overload. Kita tingkatkan mesin kita sekarang sampai 8-9 biji. Ya, 8 stack berarti ya. Nah, 8 stack dengan mesin cuci satu lagi untuk Oke, satuan. tambahan. Nah, tapi karena kewalahan setrikanya, tumpukan pakaiannya itu ngaturnya susah. Oke.
Siap. Jadi saya ciptakan cabang yang dekat, yang nggak terlalu jauh dari pusat. Untuk membackup yang Untuk backup yang pusat. Ya alhamdulillah kita ciptakan cabang ini. Dan ternyata cabang yang kita buka ini bukan malah membantu, malah dia hidup sendiri. bisa menghidupi dia sendiri. Di bulan pertama dia udah bisa menghidupi sendiri. Dan udah nggak nombok ya Pak? Udah nggak nombok di bulan pertama udah nggak nombok. Royal Laundry ini udah berapa bulan atau berapa tahun Bu di sini? Bapak? Baru 6 bulan. 6 bulan? Iya. Sampai lupa saking banyaknya cabang ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Ini berapa karyawan kalau di sini? Di sini karyawannya ada 2. Oh, karyawan di sini 2. Iya. Kalau yang di pusat karyawan berapa Bu? Karyawan yang di pusat itu ada 13. 13 karyawan bisa Iya. mengerjakan 800 kilo sehari. Iya. Bisa beres. Beres. Tepat waktu. Insya Allah. Tepat waktu. Keren. Mesin ada 8 stack plus 1 ya? Plus 1, 8 plus 1. 8 stack plus 1. Ya. Terus timnya ada 13, bisa karpet, Ya. cuci sofa juga. Cuci sofa. Di situ juga? Cuci sofa juga di situ apabila yang ada customer yang wattnya nggak cukup, Nggak kuat. kita bawa ke lokasi. Oke. Cuci spring bed juga. Terus kita juga ada layanan home cleaning. Home cleaning. Ya. Jadi home cleaning itu ngerjain apa aja Bu? Semuanya Pak. Semuanya? Semuanya. Itu apa? Ngepel-ngepel gitu nggak kan? Ya dari bersihin dapur, toilet, iya. bersih-bersih. Ya, semuanya Pak. Oke. Karena General cleaning ya? kalau kita pilih-pilih namanya orang ingin membersihkan rumah, berarti kan semuanya ya salah satu layanan yang lebih kami berikan. Keren. Mulai kapan nih Bu ada itu? Home cleaningnya ada? Itu sudah berjalan 3 bulan. 3 bulan ini? Ya. Siap. Jadi 3 home cleaning bulan. sudah mulai jalan. Dan itu datang ke Ya, lokasi? ke lokasi. Ke lokasinya pelanggan? Ya. Oke, menarik. Jadi 800 kilo sehari pun bisa dikerjakan 13 orang. Iya. Tukang setrikanya ada berapa orang, Bu? 6. 6 orang. Nah, Oke, sehari satu orang bisa 100 kilo lebih ya? lebih. Ya. Keren, luar biasa teman-teman. Nah itu belajarnya di mana Bu? Bagaimana cara mendidik tim agar bisa sengebut itu ya? Keren banget gitu loh. Nah, Boleh untuk dikasih tipsnya Bu? Iya, awal mula memang kalau lihat dari sejarah memang kami belajar buka laundry itu sebenarnya dari otodidak ya. Otodidak. Otodidak. Nah, hanya mengikuti seperti tadi Bapak sampaikan bahwa kami mengikuti suatu asosiasi laundry, hanya belajar di situ. Nah, karena saya mungkin backgroundnya juga pelayanan, Oke. ya. Jadi hanya saya yang terjun langsung, saya juga pernah mengerjakan sebelumnya, terjun langsung mendidik teman-teman bagaimana mensetrika yang rapi, packing yang rapi, gitu ya, cara melipat yang rapi. Hanya saya ajarkan teknik-teknik supaya mereka cepat melakukan, mencapai target yang diberikan. Setiap orang itu kan kita kasih target ya, satu orang ini dari 800 kilo contoh masuk ya. Yap. Itu dibagi 6. Oke. Jadi satu orang tuh harus berapa Oke. dan waktu berapa. Terus pertama kita hitung pakai menit, satu orang tuh kemampuannya berapa, hanya kita Yap. suruh tingkatkan dari teknik-tekniknya. Tapi tetap menjaga kualitas. Yap. Tetap menjaga kualitas, kerapian, cara lipat, cara packing tetap kita jaga sampai detik ini. Dan aman Bu? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Oke teman-teman, jadi kita sudah mendengarkan tips beliau bagaimana timnya ngerjain 800 kilo sehari, timnya cukup 13 orang. Dan kerennya lagi, beliau sudah punya 6 cabang. Bulan kemarin ikut kelas fundamental bisnis laundry. Boleh sharing dulu Bu, kasih testimoni Bu kelas kemarin. Nah, Silakan. kalau dari saya, kenapa saya sangat berambisi untuk ikut kelas FBL-nya Pak Apik ya, karena memang saya yakin di situ ternyata memang benar ilmunya tuh sangat luar biasa. Kembali dari situ kami seperti kebakar ya bahwa harus segera nih buka cabang dan omset harus bisa naik lebih
dari yang sebelumnya. Nah, EBL memang luar biasa, banyak ilmu yang kami dapat, teknik-teknik cara branding juga ada di sana, cara marketingnya juga ada di sana, terus cara menanganin keluhan sebagai customer seperti apa, banyak yang kami dapatkan. Sekembali dari sana, saya itu langsung terapkan di cabang saya, dan memang alhamdulillah mulai grafiknya naik. Wis, testimoninya bagus ini. Ini Pak Supani juga katanya terbakar nih. Terbakar. Nah ini Pak Pani ini yang banyak ngasih kesaksian ini. Ilmu laundry ini kan selalu berkembang. Yes. Nah, sedangkan kita walaupun sudah punya laundry 6 unit, mungkin ilmu kita ilmu 2 tahun yang lalu dengan ilmu yang sekarang, itu kan udah berkembang jauh. Kita harus upgrade ilmu kita. Nah, kalau enggak ketinggalan kita, saya bilang kan. Ya, saya paksa istri saya dengan anak saya ikut. Kamu harus ikut. Jadi setelah pulang dari sana ikut EBL 3 hari, saya udah langsung diterapkan ilmunya sama istri saya di laundry kita. Bahkan kita nyari tempat lagi. Ya sih. Alhamdulillah udah dapat tempat lagi. Ngeri. Siap. Bahkan rencana saya mau sampai 10. Wih, 10 cabang. Keren. Semangat lagi nih. Sesuai dengan cita-cita istri saya dari dulu. Oke. Nah, kan dia pengen punya 10 cabang. Tapi baru punya 6. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita capai. Bisa wujudkan. Nah, dengan kondisi seperti ini, tadi kan cita-citanya pengen 10 cabang Bapak Ibu. Jadi Pak Supani maupun Bu Elis ini kan kayaknya kan sudah punya satu tujuan. Jadi emang solid banget beliau berdua ini ingin mencapai tujuan sampai 10 cabang. Ada cita-cita yang lain yang pengen dicapai ke depan? Ya, di samping kita mau mencapai laundry kita 10 cabang jumlahnya, saya juga ada punya keinginan mengelola sendiri kebutuhan laundry kita. Kita mulai merintis membuka supermarket perlengkapan laundry. Oke. Sudah buka ya Pak? Nah, sudah buka. Sudah berjalan berapa bulan dah. Jadi kebutuhan laundry kita sebagian besar disuplai sama supermarket kita sendiri. Laundry. Mungkin ada tambahan, Bu Elis, silahkan. Kita juga akan sudah ada Royal Laundry ya. Yes. Kita juga ada bekerja sama dengan teman di asosiasi. Kita ada laundry lain yang namanya berbeda. Iya. Nah, saat ini memang baru 1 cabang. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa tumbuh cabang-cabang yang lain. Nah, itu bekerja sama dengan teman. Itu ada salah satunya juga. Jadi selain mengelola Royal, kami juga mengelola yang satu brand lain. Siap. Jadi cita-cita beliau dan memang sekarang lagi dijalankan adalah beliau bikin supermarket laundry. Plus ternyata ada beberapa investor yang ngajak kerjasama untuk dikelolain bisnisnya laundrynya di Pontianak dengan brand yang berbeda. Seperti itu. Dan udah jalan ya Bu? Sudah jalan ya, supermarket laundrynya juga udah jalan. Oke, nah ini kan sudah bercerita panjang lebar Bu. Jadi tentang bisnisnya Royal Laundry yang memang keren ya di rumahan. Di perumahan, yang menarik adalah di perumahan teman-teman. Omsetnya bisa ratusan kilo sehari. Tinggal ngitung aja kalinya berapa. Harga jualnya berapa Bu? Harga jualnya? Berapa per kilo Bu? Per kilonya 8.000 aja 8.000 Pak. Berapa hari itu tapi? 8.000 sehari, one day service ya. 1 kilonya 8.000. 8.000. Kalau satuan rata-rata berapa harganya Bu? Rata-rata itu dari 20.000 sampai 200, 300, 400.000. 400.000 per pieces. Ya berarti barang per barang. Per barang ya. 400.000. Nah itu di dalam kompleks. Dan dikerjakan di depan rumahnya beliau-beliau. Ternyata laundry jalan. Bersih, rapi. Kita tadi juga sudah masuk ke ruangan kantornya yang adem. Jadi kalau panas ngelekep kan orang Jawa itu, habis itu ngadem untuk di kantornya enak. Nah, terus nyuci karpetnya sama seperti teman kita yang di Kalimantan Selatan kemarin, Mas Agus Kumala Laundry itu juga kayak gitu ya, ditaruh di genteng tuh. Panasnya lumayan cetar ya. Ya, kota Pontianak panas. Keren.
ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Kalau menurut saya, usaha laundry ini usaha yang sangat menjanjikan. Karena kita punya moto, selagi orang masih pakai baju, bisnis laundry masih sangat dibutuhkan. Oke, Ibu ada yang mau disampaikan? Silahkan. Bagi teman-teman yang mau buka laundry, jangan malu untuk buka laundry. Karena sebagian ada mengatakan bahwa laundry adalah tukang cuci. Memang benar kita adalah tukang kucek. Tukang kucek. Tukang kucek, dan jadi jangan malu teman-teman untuk buka laundry. Siap. Karena laundry itu kita jujur memang uangnya dapatnya setiap hari dan tunai, tidak ada hutang. Siap. Itu Pak. Siap, jadi bisnis laundry segera teman-teman. Pada waktu kita berbisnis laundry mungkin kita juga minder atau sungkan menyampaikan apa sih tukang cuci dan sebagainya. Tapi lihatlah Bapak Ibu semuanya, beliau yang dulu pernah di salah satu perbankan punya jabatan yang luar biasa, bisnisnya juga laundry. Tapi laundrynya juga laundry yang keren. Jadi levelnya pun juga naik, bukan hanya sebagai owner tapi bisa membuka lapangan kerja. Ini kebermanfaatan inilah yang diberikan oleh beliau-beliau ini. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini, sharing kita bersama ownernya Royal Laundry. Sebelum selesai, saya akan ngasih buku dulu. Nah ini, karena nggak bawa goodie bag, jadi ini simbolis dulu. Kita akan ngasih buku. Semoga dapat inspirasi dari sharing hari ini teman-teman. Silakan Pak, bukunya diterima dan dibaca lagi. Mudah-mudahan buku kedua segera terbit. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Saya Apik Primadia undur diri. Bapak Supani Amru. Silakan. Saya Liswita mohon diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih.